Wah, Ya, tengok. pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin Nah, untuk keamanan menjamin tim Bahrain keamanan. ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan bagaimana sekarang ini FIFA menyebelahi Indonesia. Bukan sebenarnya apabila FIFA membela timnas Indonesia, bukan bermakna FIFA itu anti kepada mana-mana tim yang lainnya, tetapi ini sebagai ketegasan, lebih kepada ketegasan FIFA itu untuk mengikut segala peraturan yang ada, dan Bahrain perlu mematuhi segala peraturan yang ada. Nggak mau main di GBK, maka Bahrain akan dianggap kalah karena tidak datang ke GBK untuk melawan Indonesia. Jadi Indonesia akan mendapat 3 poin. Jadi FIFA, itulah peraturan yang ada. Jadi apa yang perlu Bahrain ikuti, mereka harus penuhi. Kalau tidak, mereka akan kalah, dan lebih teruk lagi, mereka akan dihukum, didenda, didiskualifikasi untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya daripada kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi guys pada kali ini. Bahrain kaget nih, FIFA bela Indonesia. Jika nggak mau Bahrain work out, dengarkan kata Jepang nih. Ini yang ingin kita reaksi sama-sama pada hari ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini sama-sama guys. Martin Pas. Ngotot, itulah yang dilakukan Bahrain untuk bisa memastikan laga Indonesia kontra Bahrain 25 Maret tahun depan dimainkan di venue netral. 25 Federasi Sepak Bola Maret. Bahrain mengklaim jika mereka menerima banyak ancaman yang disebut setara dengan ancaman pembunuhan. Selain juga telah Ancaman mendapatkan pembunuhan, serangan cyber dari Indonesia. Namun dari pihak Indonesia, mereka memastikan bahwa Bahrain pasti akan mendapatkan keamanan di Indonesia tanpa serangan apapun saat main di GBK. Di mana hal itu sudah disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari PSSI lewat exco-nya Bung Arya, hingga terbaru Menteri Olahraga Pak Dito juga Menpora. ikut konfirmasi keamanan dari timnas Bahrain untuk datang ke Indonesia. Wah, Ya, tengok. pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan Menjamin tim Bahrain keamanan. ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Selain itu, ada yang Dijamin menarik di statement keamanan. akhir dari Pak Dito selaku Menteri Olahraga, di mana ia mengatakan FIFA sudah memastikan bahwa laga harus dimainkan di Indonesia. Bahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Oke guys, itu sudah sah. Menpora sudah bersuara. Jadi kalau Menpora sudah bersuara, ini adalah otoritas yang punya suara yang paling sahih ya di Indonesia. Dia menjamin keselamatan untuk para pemain-pemain Bahrain, dan juga ini dia sudah berhubung dengan FIFA. Jadi kita lihat saja bagaimana pula drama daripada Bahrain ini. Mungkin Bahrain ini memang sengaja untuk mengalihkan kesalahan mereka, di mana wasit 90 tambah 6 99. Sepatutnya itu yang kasus utama, tetapi dialihkan pula kepada kononnya Indonesia menyerang terus-terusan melalui media sosial ini. Tapi sudah ada jaminan daripada Menpora, jadi kita harus ikutilah perkembangan selanjutnya nanti. FIFA pun sudah mengkonfirmasi bahwa tetap perlawanan ini akan diadakan di GBK guys. Mantap. So, inilah rangkuman menarik dari update terbaru soal laporan Bahrain yang menolak bermain di Indonesia. Oke. Sepertinya Bahrain dan AFC bakal kalah nih saat lobi Indonesia terlalu kuat ke FIFA.
Gianni Infantino. Ini kawan baik Bapak Erick Thohir ya. Bahrain kaget nih FIFA bela Indonesia. Masa dia jumpa Pak Jokowi lagi nih ya. Bahrain mungkin bisa jumawa saat dengan cepatnya mereka bisa membuat statement laporan untuk menolak laga dimainkan di Indonesia, yang kemudian dengan cepat pula langsung ditanggapi oleh AFC. Ini terjadi karena jelas Bahrain dan AFC punya hubungan yang dekat. Jika kita juga mengingat bahwa ketua umum dari AFC kan orang Bahrain, namun mereka mungkin lupa atau mungkin nggak tahu jika Indonesia bukan anak bawang yang nggak tahu apa-apa. Ketika relasi kuat yang telah dibuat Erick Thohir dengan Presiden FIFA Infantino membuat kita juga punya power untuk menentang kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh tim rival. Dan lobby ke FIFA sepertinya telah dilakukan. Saat baru-baru ini Kemenpora telah mengonfirmasi jika FIFA memastikan bahwa laga akan tetap dimainkan di Indonesia. Sudah konfirmasi ya dari Menpora sendiri. Jadi sah sudah. Bahrain akan bermain di GBK juga. Tengok Pak Prabowo guys dengan Gianni Infantino. Mantap. Jadi awalnya kita mungkin pesimis saat AFC dengan cepat menerima laporan di mana mereka selanjutnya mengundang PSSI dan Federasi Bahrain untuk membicarakan hal ini bersama FIFA. Ada asumsi dan hipotesis yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar permohonan Bahrain akan diterima. Mengingat ketua AFC kan orang Bahrain, yang artinya membuat laga di GBK akan dipindah ke tempat netral. Tapi Indonesia nggak menyerah, PSSI telah mengirimkan surat kepada AFC bahwa mereka menjamin keselamatan timnas Bahrain saat bermain di GBK. Dan terbaru, kami pikir PSSI juga telah menghubungi FIFA secara langsung, di mana dari penjelasan dari Kemenpora, kami bisa menangkap jika FIFA merekomendasikan bahwa laga harus tetap dimainkan di Indonesia. Mantap. Dan jika Bahrain menolak, maka Bahrain akan dianggap walk out karena Indonesia telah menjamin keselamatan dan Indonesia bisa memastikan hal tersebut. Ya, pokoknya kalau Bahrain ini guys ini sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Hayakan tim Bahrain. Jadi memang terjaga. Dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Oke, mantap. Sudah. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Dengan apa yang disampaikan Kemenpora, confirm sudah guys ya. apa yang nantinya akan disampaikan Bahrain. Tapi dari laporan beberapa hari terakhir, Bahrain memang disebut ngotot untuk mengirim semua bukti-bukti ancaman yang dianggap setara dengan ancaman pembunuhan dari para netizen Indonesia. So, sejatinya kita masih nunggu ya diskusi antara AFC, FIFA, Bahrain, dan Indonesia. Tapi kalau dari apa yang disampaikan Kemenpora, kita sepertinya mendapatkan dukungan dari FIFA yang jelas lebih kuat dari AFC. Apalagi memanglah undang-undang atau FIFA lagi kuat. Dalam pasal 1 dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026, pemindahan venue harus mendapatkan izin dari FIFA, alasan yang darurat atau force majeure. Mengajukan permintaan kepada FIFA untuk perubahan aturan FIFA soal pemindahan yang mungkin diperlukan karena keadaan force majeure dan atau jika stadion yang berlokasi di negara yang berbeda dengan asosiasi tuan cukup rumah. Sudah ini. Permintaan tersebut tunduk pada persetujuan FIFA, bunyi pasal 1 butir E. Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan tidak dalam keadaan force majeure. Force majeure yang dimaksud FIFA di sini seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, atau kondisi cuaca ekstrim. Ini barulah boleh pindah keselamatan pemain, penonton, dan semua yang terlibat. Di GBK nggak ada kan? Selain itu, kondisi politik atau keamanan, misalnya terjadinya konflik bersenjata, kerusuhan, aksi terorisme, atau perang, Indonesia juga nggak ada juga. Begitupun wabah penyakit atau pandemi, kegagalan infrastruktur, hingga kebijakan pemerintah mendadak. Kami pikir tak ada alasan yang membuat diserang netizen terus boleh minta main di tempat netral. Manja aja tuh Bahrain sama AFC. So, jelas, seperti kata Kemenpora, FIFA memastikan Bahrain harus main di Indonesia. Kalau nggak mau ya walk out. Gitu aja. Ya betul. Mau nggak mau Bahrain kena datang juga guys. Bahrain kena datang juga. Kalau dia nggak datang, 3 poin milik Indonesia. Beralih dari
dari pembahasan soal Bahrain yang gak mau main di Indonesia, sepertinya mereka harus dengar deh pernyataan dari Jepang baru-baru ini. Jepang yang main di GBK pada Jepang. November bulan depan nampak sudah gak sabar dengan bentrokan yang mereka sebut gak akan mudah. Seperti yang disampaikan oleh Takefusa Kubo. Dalam interview terbarunya, Kubo menjelaskan jika laga lawan Indonesia akan berat saat mengenang pengalamannya main di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19, kualifikasi Piala Dunia U20. Dan semangat sepak bola di sana luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Lebih besar dari Arab Saudi ya. Tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus. Ujar Kubo, sumber sport.sindonews.com. Serupa dengan Kubo, pelatih timnas Jepang Hajime juga ikut berkomentar soal laga kontra Indonesia. Menurutnya Hajime, meski Jepang lebih diunggulkan, namun Jepang harus berhati-hati pada Indonesia. Betul. Terkhusus soal supporter Indonesia yang dipastikan bakal memadati GBK nanti. Saya sudah melihat kualifikasi sejauh ini. Dan pada kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, pertandingan di GBK ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit hadapi Situasi Indonesia. yang sangat sulit. Ungkap Hajime, sumber bola.com. Memang sulit guys. Siapa-siapa yang bermain di GBK memang sulit. Hatta tim-tim hebat seperti Australia, Arab Saudi. Melihat reaksi dan komentar dari sisi Jepang soal main di Indonesia yang membuat mereka antusias, maka kami pikir Bahrain juga harusnya gitu kan? Bukan malah merengek untuk memindahkan laga ke tempat netral. Ini sih akal-akalan karena takut kalah aja. Apalagi alasannya hanya karena diserang netizen. Di statuta FIFA gak ada tuh penjelasan yang menyebutkan bahwa diserang netizen jadi faktor untuk pindah venue. Jadi kalau AFC ngabulin, ya aneh kan? Aneh, memang aneh. Setakat serangan melalui media sosial itu menyebabkan perpindahan tempat venue itu tidak masuk Saat ini akal. fokus para pemain timnas sendiri ada di klubnya masing-masing. Tapi beberapa komentar juga muncul jelang laga kontra Jepang. Salah satunya Verdong. disampaikan oleh Calvin Verdong. Pemain Nijmegen tersebut mengaku jika sangat menantikan laga kontra Jepang yang diisi oleh banyak pemain top atau lebih tepatnya semua pemain top. Tidak banyak pemain bagus yang ada di skuad Jepang. Tentu tidak, semua pemain Jepang bagus. Itu akan jadi laga paling menyenangkan untuk saya mainkan. Tentu karena kami akan melawan Koki Ogawa, juga semua pemain top lain. Ada Kubo yang mungkin lawan head-to-head saya yang berprestasi di La Liga. Ujar Verdong, sumber bola.net. Nggak sabar sudah juga biar dong pemain-pemain lain ini lawan Jepang kan. Mungkin ada kejutan. Di laga kontra Jepang sendiri, meski akan sangat sulit, namun ada target jika minimal timnas bisa mengambil 1 poin. Untung-untung bisa mengejutkan Jepang. Jika itu terjadi, peluang Indonesia ke ronde berikutnya akan terbuka lebar. Dan kita akan lihat seperti apa perjuangan Indonesia. Oke guys, alhamdulillah perlawanan antara Indonesia dan juga Bahrain tetap dimainkan di GBK pada Maret nanti ya, tahun 2025. Itu sebenarnya lama lagi guys. Walaupun kita tahu Bahrain ingin mengubah tempat venue itu, tetapi sebenarnya perlawanan itu lama lagi, apa saja boleh berlaku. Dan kalau Bahrain tidak mau datang, mereka akan diskualifikasi, dipotong 3 mata. Dan ini sudah disahkan sendiri oleh Menpora yang telah berhubung dengan FIFA juga. Sebenarnya AFC ini masih di bawah FIFA lagi. FIFA itu adalah lagi di atas ketimbang dengan AFC ini. Jadi AFC walaupun Bahrain itu menulis surat kepada AFC bukan kepada FIFA, tetapi yang membuat keputusan sebenarnya ini adalah FIFA karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia. AFC itu sebahagian saja daripada FIFA. Jadi semua telah jelas dan kita sedia maklum bahwa negara manapun yang akan bertanding dalam perlawanan ini dia perlu mengikut peraturan daripada FIFA ya, yang paling tertinggi. Jepang, Australia, China dan lain-lain tidak pun ada
ingin mengubah tempat pertandingan ini. Hanya Bahrain saja ini. Itu baru diserang sikit melalui media sosial pun sudah ketar-ketir, ketakutan, macam-macam lah. Tetapi sebenarnya mereka ingin mengalihkan pandangan yang mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal pada perlawanan antara timnas Indonesia melawan Bahrain itu. Jadi apapun guys, kita doakan semoga tetap permainan ini dilakukan atau dijalankan di Indonesia, di GBK, dan kemungkinan sekali lagi kami akan pergi ke sana mendukung dengan penuh semangat timnas Indonesia ini nanti insya-Allah. Nah, sekarang ini tengah berusaha juga mencari dana-dana untuk sampai ke sana sekali lagi guys. Kita akan beri dukungan sebaiknya. Selagi kualifikasi ini belum berakhir, selagi itu kita akan memberikan dukungan yang terbaik untuk Indonesia ya. Ada 6 perlawanan lagi, 4 bermain di kandang, 2 bermain di luar, yaitu melawan melawan Jepang main di luar sekali dan melawan Australia. Selebihnya semua main di GBK. Jadi insya-Allah Indonesia masih ada peluang ya, masih ada peluang sama ada posisi ketiga atau keempat di runner up. Itu kita doakan yang terbaik, semoga bermain di GBK nanti akan ada kemenangan 3 poin untuk timnas Indonesia. Memang berat guys, memang berat. Kita akui itu. Memang berat untuk melangkah jauh lagi. Tetapi sekiranya Indonesia ada amunisi baru, contoh Kevin Dix masuk, kemudian ada lagi di bagian serangan, penyerang itu yang penting, itu yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sama ada oleh Romeni kah, Mauro Gelstra kah, Pascal Struijk kah, siapa sajalah. Yang penting dia masih berkelas dunia dan juga bergrade A. Itu sangat penting. Jadi nanti Sinteyong akan memilihlah siapa pemain ini. Taktikal itu insya-Allah Sinteyong sudah belajar daripada pengalaman kalah kepada China, sudah tentu ada pengalaman barunya yang terkini dan dia pasti akan membuat yang terbaik, karena itu bukan pengakhiran kepada timnas Indonesia, ada lagi perlawanan fokus di depan ini nanti. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah, berbagi pendapat yang terkini daripada kalian, info-info yang terbaik dan positif untuk sama-sama kita melihat secara jelas perkembangan Indonesia mutakhir ini. Oke, sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.